Shalom, jumpa lagi dengan saya James Pango di Go Gospel Indonesia. Konten kali ini adalah belajar peta sama. Mari kita ikuti tayangan berikut ini. Anda masih menyimpan buku ini? Ya, ini buku peta sama ditulis oleh pendeta Jeff Hammond dan Annette Hammond. Buku ini sudah berusia puluhan tahun dan kini dicari kembali. Buku ini sangat fenomenal karena diajarkan di sekolah-sekolah Alkitab atau di sekolah-sekolah teologi. Apa yang membuat buku ini sangat fenomenal? Buku ini namanya juga Peta Zaman, menjelaskan secara mendetail bagaimana awal zaman dan bagaimana akhir zaman itu. Lebih spesifik lagi, bahwa akhir zaman atau dunia kiamat tak lepas dari peran Yesus Kristus yang akan datang kembali ke dunia ini. Karena di dalam Wahyu 1 ayat 17, Yesus berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir." Selain peran Yesus Kristus, yang paling menarik dari buku ini adalah bahwa dalam buku ini menjelaskan bahwa kronologi waktu di dunia ini dibagi dalam 3 zaman, yaitu zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Zaman Bapa itu dihitung 2000 tahun dari Adam jatuh ke dalam dosa sampai Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Dan zaman Anak juga dihitung 2000 tahun. Dihitung dari Abraham mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan sampai pada zaman Yesus, yaitu kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, sampai pada pencurahan Roh Kudus yang merupakan kelahiran gereja di dunia ini. Dan zaman Roh Kudus itu dihitung dari kelahiran gereja sampai kedatangan Yesus kembali pada kali yang kedua. Mengapa disebut zaman Roh Kudus? Karena sebelum Yesus terangkat ke surga, dia pernah berpesan bahwa lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, supaya penolong itu, yaitu Roh Kudus, akan datang kepadamu. Dan memang digenapi 10 hari sejak kenaikan Yesus ke surga, Roh Kudus dicurahkan ke atas 120 orang di kamar loteng Yerusalem. Dan menurut buku Peta Zaman ini, bahwa sejak kenaikan Yesus ke surga atau sejak kelahiran gereja sampai kedatangan Yesus kembali pada kali yang kedua, itu memiliki selang waktu 2000 tahun. Sebagaimana zaman Adam jatuh ke dalam dosa sampai kepada zaman Abraham itu 2000 tahun, zaman Abraham sampai kepada zaman Yesus 2000 tahun, dan zaman Yesus naik ke surga sampai kedatangannya kembali juga 2000 tahun. Perhitungan angka dari 2000 ke 2000 tahun ini merupakan angka perkiraan. Meskipun sudah dihitung berdasarkan penelitian arkeologi, penelitian Septuaginta, dan ahli-ahli Alkitab, dan juga ahli sejarah gereja, bahwa angka 2000 ke 2000 yang lain itu tetaplah dianggap sebagai waktu perkiraan saja yang dihitung secara global. Tetapi pada zaman kelahiran gereja atau kenaikan Yesus ke surga, itu ada yang mencoba menghitung tahun dan tanggalnya. Seorang bapak gereja yang bernama Eusebius yang hidup pada abad ketiga, dalam buku Kronikon halaman 535 menyatakan bahwa Kristus menderita dalam tahun ke-19 pemerintahan Tiberius, dan itu terjadi pada tahun 33 Masehi. Beberapa peneliti mencoba menghitung waktu yang lebih tepat, dan didapati bahwa
Yesus mati disalib itu pada tanggal 7 April tahun 33 Masehi. Karena berdasarkan sejarah Romawi bahwa tanggal 7 April tahun 33 pernah terjadi gempa bumi di Israel, dan Alkitab mengatakan ketika Yesus mati terjadi gempa bumi pada waktu itu. Kemudian berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab bahwa 3 hari setelah Yesus dikubur, dia bangkit, dan kuburan kosong adalah bukti dari kebangkitan Yesus. 40 hari setelah kebangkitan Yesus, Alkitab juga menulis Yesus terangkat ke surga. Dan 10 hari setelah kenaikannya ke surga, tepatnya pada hari raya Pentakosta, maka Roh Kudus dicurahkan ke atas 120 orang yang sedang berdoa di kamar loteng Yerusalem. Orang-orang itu sudah berdoa selama 10 hari berturut-turut, sebagaimana Yesus katakan agar mereka jangan meninggalkan Yerusalem sampai mereka menerima apa yang dijanjikan oleh Bapa di sorga, bahwa mereka akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan benarlah pada jam 9 pagi, 10 hari ketika mereka berdoa itu, maka tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas mereka, dan semua mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan pada hari itu Alkitab katakan 3.000 orang dibaptis, dan itu dipercaya sebagai hari kelahiran gereja di muka bumi ini. Dan kelahiran gereja itu berarti terjadi pada sekitar bulan Mei tahun 33 Masehi. Dan kalau kita hubungkan dengan 2000 tahun pada masa Roh Kudus atau zaman gereja, maka bulan Mei tahun 2033 usia gereja di muka bumi ini menjadi 2000 tahun. Dan kalau kita lihat kembali buku pelajaran petasaman tadi, kalau dihitung-hitung, maka 2000 tahun terakhir ini, yaitu zaman gereja, akan berakhir pada tahun 2033 seiring dengan kedatangan Yesus kembali. Tapi ini hanyalah hitung-hitungan manusia yang bisa saja meleset. Jangan dijadikan patokan bahwa Yesus akan datang pada tahun 2033. Konten ini bukanlah bermaksud untuk meramal kedatangan Tuhan Yesus. Hanya sekedar mengingatkan bahwa pada bulan Mei tahun 2033 usia gereja memasuki 2000 tahun. Sejauh ini ada anggapan bahwa buku petasaman tadi seolah-olah mengindikasikan bahwa Yesus akan datang pada tahun 2000. Dan sekarang sudah tahun 2021 dan ternyata Yesus juga belum datang, sehingga buku itu mulai diabaikan orang. Tetapi kalau dihitung sejak hari kelahiran gereja sampai hari ini, maka usia gereja memang belum 2000 tahun. Kalau gereja lahir pada tahun 33 Masehi, berarti nanti tahun 2033 usia gereja akan memasuki 2000 tahun. Dan Yesus bisa saja datang pada kali yang kedua sebelum tahun 2033, atau tepat pada tahun itu, atau juga mungkin sesudahnya. Tidak ada yang tahu. Yang penting berdoa dan berjaga seperti 5 anak darah yang bijak, karena waktu kedatangan Tuhan bisa datang secara tiba-tiba. 5 darah yang bijak diselamatkan, sedangkan 5 darah yang bodoh ditinggalkan. Tuhan memberkati.